Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau cerita tentang seekor kucing bernama Oyen. Awalnya dia cuman kucing yang dipungut, tapi siapa sangka hidupnya berubah, dia jadi sukses, kaya, dan bahkan jadi penguasa di wilayahnya. Oke, langsung saja kita mulai. Awal cerita, dia tersangkut di ranting di tengah sungai. Kucing lain melihat dia, kucing itu ingin nolong. Dia bingung kan, mau nolongnya gimana? Soalnya di tengah sungai ada buaya mendekat. Kucing yang di pinggir itu pasti paniklah dia. Kasihan kali, mau nolong tapi nggak bisa. Jadi buaya itu terus mendekati kucing yang tersangkut itu. Dengan tatapan tajam, pelan tapi pasti buaya mendekat. Ternyata buaya nolong kucing itu, naik ke atas kepalanya, dibawa ke pinggir. Akhirnya dia selamat gitu kan. Dan kucing ini yang nanti akan menjadi temannya. Lalu 2 tahun kemudian, udah besar dia lagi diikat, dibedong kayak bayi gitu. Lalu dia dikasih makan paha ayam. Tapi gak semudah itu. Dia harus seperti Tom Cruise di film Mission Impossible. Jadi di sini dia tuh lagi diajarin biar dia kuat ya. Nah, habis itu di sini mereka mandi sama, meskipun dingin, kayaknya mereka menikmatinya gitu. Setelah itu mereka harus olahraga untuk menjaga tubuh yang fit dan tidak mudah sakit. Karena Oyen tidak serius, kawannya memukul badannya. Jurus tendangan kaki 1000 ini menjadi andalan yang harus mereka pelajari dan kuasai. Bahkan dia menguasai tendangan angin, yang konon katanya teknik ini bisa membuat penggunanya bisa melayang di udara. Ini tidak seperti kelihatannya guys, ini hanya latihan keseimbangan. Teknik ini hanya latihan dasar aja. Jadi aktivitas yang mereka lakukan banyak. Nah, dengan makan dapat mengembalikan energi mereka guys. Tapi karena temannya terlalu semangat, makanannya malah tumpah jatuh di atas kepalanya. Semua pekerjaan dilakukannya, dari nyuci piring, memasang bola lampu. Jadi kan guys, ternyata dia bisa mengalirkan listrik dari tubuhnya. Makanya lampunya langsung putus ketika dipegangnya. Memasang kaca kamar mandi, sebenarnya mereka jatuh karena kawan yang di bawah itu belum sarapan. Ya namanya juga kawan, jadi mereka saling semangati gitu. Dia juga bisa jadi tukang ya guys. Kalau ini hanya kerjaan sampingan aja. Si Oyen memang gitu guys, suka kali bercanda, senang dia bisa membuat orang bahagia. Tapi semua kerjaannya sih rapi dan selesai. Makanya banyak yang suka sama dia. Lihat aja skillnya itu saat ngaduk semen guys, profesional kan? Gak semua bisa itu guys. Astaga, di sini dia salah perhitungan rupanya guys. Temannya itu gak marah sih, cuman mau gelitikin dia aja. Itu guys, aman lah. Bahkan dia disuruh menggembala ternak tetangga dekat rumahnya. Ternak itu sering diajak jalan-jalan, nggak tanggung-tanggung guys, sampai ke luar negeri dibawanya. Gak hanya sampai di situ, ternyata dia juga bisa fotokopi. Maksudnya memasak. Maaf ya guys, sebenarnya secara harfiah aja. Dia fotokopi sambil masak. Tunggu dulu, maksudnya memasak sambil fotokopi. Samalah itu, ya kan? Tapi memang banyak juga kerjaannya guys. Di sini bahkan dia bisa sambil mancing lagi. Kalau gitu, gak perlu lagi ke laut dia, ya kan? Nah, jadi kan guys, kalau setiap weekend gitu dia juga ngamen bersama temennya gitu. Ya katanya sih nambah-nambah pemasukan gitu guys, yang penting halal ya kan. Semua lagu bisa dibawakannya, dari Indonesia sampai lagu-lagu barat sana, jago kali dia guys. Kalau kerjaan aslinya itu sebenarnya dia tukang martabak crispy gitu guys. Jualannya di tengah jalan itu pas lagi nggak ada mobil ya guys, pinter dia memang. Isiannya bisa pilih ya guys, mau keju, sosis juga ada, harganya juga gak mahal. Yang penting enak, sehat, yang pastinya kenyang guys. Kadang dia juga bisa panjang guys, seperti ular gitu, tapi bukan ular ya guys. Temannya itu yang bisa kayak ular gitu. Kalau dia sih hanya mirip aja ya. Nah, kalau untuk jadi seekor pocong, bisa dia guys, kebetulan temannya insomnia, biar bisa tidur aja guys. Selain pintar, kerja keras, dia perhatian banget orangnya guys. Dia juga punya kebiasaan bagus, sebelum tidur tidak lupa gosok gigi. Makanya giginya tetap putih dan bersih. Ternyata itu rahasianya guys.
Di waktu senggangnya itu biasalah dia duduk di sofa sambil scroll-scroll sosmed gitu kan. Dia juga sering posting foto bersama temannya. Nah, ini foto lagi sama temannya. Tapi tunggu dulu, kok lihat wajah temannya kayak terkejut? Tapi wajarnya itu efek dari flash kamera ajanya itu, ya kan guys? Nah, jadi temannya itu dipalak sama preman. Pilih harta atau nyawa katanya. Tapi temannya gak mau, dihajar dia guys, sampai modar. Sedihlah pokoknya. Bahkan sebelum koit, kepalanya sempat diduduki gitu guys. Ada saksi juga kok guys yang melihat itu. Dia yang mendengarkan kejadian itu merasa terpukul. Tapi ini dia tergeletak sih guys ya, karena kan sedihlah dia gitu ceritanya. Dia mulai mabuk-mabukan. Sebenarnya itu hanya pelampiasan dan pelarian aja. Tapi kalau udah mabuk, aneh dia guys. Kadang mau dia manjat-manjat gelantungan kayak monyet gitu guys. Kalau udah gini kan bisa lama dia di situ, berjam-jam, bisa juga seharian guys. Udah kayak Itachi dia nih guys, di atas tiang listrik duduknya. Tapi namanya juga sedih ya kan. Sampai jadi maling dia guys. Tapi memang udah agak ekstrem juga sedihnya ini guys. Udah nggak wajar sih ya kan guys. Banjir ini jadi titik baliknya guys. Dia mengingat masa lalu. Di situ dia insyaf guys. Kayaknya hidup itu harus tetap berjalan. Dia langsung mendatangi tempat persembunyian preman-preman itu. Tanpa basa-basi, dia keluarkan jurusnya guys. Latihannya nggak sia-sia, tendangan 1000 bayangan. Taulah kalian dahsyatnya jurus itu, ya kan? Semua ini tentang balas dendam, agar arwah temannya bisa tenang guys. Di sini dia sudah dikepung guys oleh preman-preman itu. Tapi gak semudah itu dia dikalahkan guys. Bahkan preman itu dikalahkan dengan sangat mudah guys. Para preman itu udah gak tahu lagi gimana cara mengalahkannya. Kayaknya dari mereka ada yang mau lari guys. Nah di sini sisa tinggal satu lagi. Dan ini bosnya guys. Dia pun mengalahkannya. 1 bulan kemudian Oin sudah membawa mobil guys. Setelah kejadian itu, dia ditakuti dan disegani di wilayahnya dan menjadi bos. Dia yang mengatur semua, sepertinya gitu guys. Dia jadi kaya raya, banyak uang, sukses dia guys. Nah di akhir cerita, beruang datang, sok jago, anjing ketakutan. Dengan berani dia datang, beruang pun lari guys. Dia jadi ahli bela diri. Nah kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dan terima kasih, sampai jumpa di video cerita selanjutnya guys.